Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab fikih yang mana kita sampai pada sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah, yang mana kita sampai pada masalah bersiwak, yaitu termasuk sunnah fitrah adalah bersiwak, yang membersihkan gigi baik dengan kayu siwak atau dengan yang sekarang ini pasta gigi. Dan hal ini ditekankan ketika seseorang berwudu. Ini lebih ditekankan untuk bersiwak, karena ada hadis dari Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu. Kalaulah sekiranya aku tidak memberatkan atas umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, untuk membersihkan gigi ketika berwudu, sambil berwudu. Karena kebersihan ini penting bagi kita, terlebih kebersihan mulut, agar supaya ketika berbicara dengan orang lain, orang lain tidak mencium aroma yang tidak enak. Oleh karena itu bersiwak ditekankan ketika dalam kondisi berwudu untuk sholat. Kemudian ketika sholat, ketika mau sholat, mungkin ketika berwudu dia tidak bersiwak, tapi ketika sholat dianjurkan untuk bersiwak, sebagaimana hadis dari Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalaulah sekiranya aku tidak memberatkan atas umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak setiap mau sholat. Ini lebih ditekankan kembali, lebih ditekankan lagi, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ketika membaca Al-Qur'anul Karim, ini lebih ditekankan lagi untuk bersiwak. Sebagaimana hadis dari sahabat Ali, semoga Allah meridhoinya, umirna bisiwaki wa qala innal abda idza qama yusalli atahu malakun faqama khalfahu yastami'ul qur'an wa yadnu fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yad'afahu ala fihi fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdiri untuk melaksanakan sholat, maka akan datang malaikat kepadanya
dan malaikat tersebut akan berdiri di belakangnya. Ya. Berdiri di belakangnya. Yastami'ul Quran. Dia akan mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Ini salah satu keutamaan ya bagi seseorang yang membaca Al-Quran, maka akan didatangi oleh malaikat. Kemudian yastami'ul Quran wa yadanu. Kemudian malaikat tersebut mendekat kepada orang yang membaca Al-Quran. Fala yazalu yastami'u, dan senantiasa malaikat tersebut akan terus mendengarkan dan semakin mendekat kepada orang yang membaca Al-Quran hatta yadu'afahu, sampai malaikat tersebut meletakkan mulutnya ke mulut orang yang membaca Al-Quran. Ya. Kita tidak tahu ya, karena hal ini gaib. Yang penting kita mengimani bahwasanya ketika seseorang membaca Al-Quran, maka malaikat akan datang kepadanya, kemudian akan mendengarkannya, terus semakin dekat sampai mendekati mulut orang yang membaca Al-Quran. Fala yaqra'u ayatan, tidaklah dia membaca satu ayat illa kanat fi jawfil malak, kecuali orang tersebut berada di rongga mulut malaikat. Ya. Ini salah satu ya keutamaan yang besar yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan apabila seseorang memiliki bau mulut yang tidak nyaman, ya tidak enak, tidak sedap, ya, otomatis malaikat akan terganggu. Oleh karena itu dalam hadis yang lain dijelaskan, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu akan terganggu, ya, akan terganggu dari apa-apa yang manusia anak Adam itu terganggu darinya. Kalau kita dekat dengan seseorang misalnya, ya, aromanya tidak sedap misalnya bau mulutnya, kita terganggu tidak? Kita terganggu. Kita mungkin ngobrol juga nggak nyaman, ya. Begitu juga malaikat, ketika dalam kondisi seseorang bau mulutnya tidak sedap, maka malaikat juga akan terganggu. Oleh karena itu ditekankan untuk bersiwak ketika membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, dianjurkan untuk bersiwak inda dukhulil bait, yaitu ketika hendak masuk rumah, mungkin dari safar, dari pergi, pulang kerja mungkin, sebelum masuk rumah, ya, dianjurkan untuk bersiwak. Dan ini jarang ya kita lakukan ya. Seharusnya kita lakukan ya. Kita lakukan untuk mengamalkan sunnah ini. Dari sahabat Miqdam bin Syuraih an abihi qala sa'altu Aisyah qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bis-siwak. Dari Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya, berkata, aku bertanya kepada Aisyah, ya, bertanya kepada Aisyah istri Nabi SAW. Aku mengatakan, dengan sesuatu apa Nabi SAW memulai untuk masuk rumah? Dengan sesuatu apa? Amalan apa yang dilakukan oleh Nabi ketika hendak mau masuk rumah? Ini salah satu pertanyaan yang menunjukkan bahwasannya sahabat itu bersemangat untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Maka dijawablah oleh Aisyah bisiwak, yaitu dengan siwak. Ya mungkin ini jarang kita lakukan. Ya. Maka hendaklah kita ya berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kemudian ditekankan untuk bersiwak ketika bangun malam, inda qiyamil lail. Ya, hendak ketika bangun malam, ya sebelum melakukan aktivitas ibadah dan semisalnya, maka dianjurkan untuk bersiwak. Sebagaimana dari hadis dari sahabat Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada yashushu fahu bisiwak. Liyatahajja yashushu fahu bisiwak. Dahulu Rasulullah SAW apabila ingin sholat tahajud,
liyatahajjada, tahajjada yatahajjadu. Ya, untuk melakukan sholat tahajud, Nabi menggosokkan mulutnya dengan siwak. Ya, dengan siwak. Dan kayu siwak itu beda dengan kayu yang lain. Ya. Kayu siwak itu lembut, ya. Beda dengan kayu yang lain. Ya. Dan ini adalah kita berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW. Adapun sekarang dengan kemajuan, ya, sudah ada pasta gigi, ini memudahkan kita untuk bersiwak, untuk membersihkan gigi. Yang intinya gigi tersebut bersih, ya. Intinya gigi tersebut bersih. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang adab qada'il hajah. Adab di dalam berbuang hajat. Ini salah satu perhatian agama Islam, salah satu keistimewaan agama Islam, mengatur segala kehidupan manusia, dari hal yang terkecil sampai yang besar, itu diatur oleh Islam. Dan salah satunya adalah adab berkaitan tentang buang hajat. Ya, adab berkaitan tentang buang hajat. Di antaranya adab yang pertama yang harus kita ketahui bagi kaum muslimin, ikhwan dan akhwat semuanya. Yang pertama adalah al-istitaru wal bu'du 'anil andhari wa khususan idza ihtajat liqada'il hajah fil khala. Yaitu berusaha menutup diri dan menjauh dari pandangan-pandangan manusia. Jangan sampai terlihat oleh manusia. Ya. Dan terlebih apabila seorang wanita membutuhkan untuk buang hajat, maka hendaklah dia menjauh dari pandangan manusia apabila hal ini di luar ruangan. Ya, apabila hal ini di luar ruangan. Ya, kalau sekarang alhamdulillah, ya, setiap rumah sudah memiliki tempat untuk buang hajat. Ya. Kemudian hadis dari Nabi SAW dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, kharajna ma'a Rasulillah SAW fi safar. Wa kana Rasulullah SAW la ya'til barraza ya'ni fadha hatta yaghiba fala yura. Kami keluar bersama Rasulullah SAW di perjalanan safar. Dahulu Rasulullah SAW tidaklah datang pada tempat yang lapang, ya, di tanah yang lapang, sehingga beliau akan menjauh dari manusia sehingga tidak terlihat oleh manusia. Apabila ingin buang hajat, beliau menjauh dari pandangan manusia. Ya, beliau menjauh dari pandangan manusia. Dan terlebih bagi kaum wanita, hal ini lebih ditekankan lagi. Kalaulah bagi laki-laki diharuskan untuk menjauh dari pandangan-pandangan manusia, maka terlebih bagi kaum wanita. Oleh karena itu, ya, termasuk dilarang bagi kaum wanita untuk mandi di pemandian umum, ya, yang bercampur di situ, ya, laki-laki, perempuan, ya, dilarang. Ya. Walaupun untuk berenang, ya, nggak boleh. Ya, lebih baik membuat kolam renang di rumah sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, di antara adab yang kedua adalah seseorang jangan lupa untuk membaca bismillah. Ya, ketika hendak masuk kamar mandi, tempat buang hajat, maka hendaklah dia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Cukup hanya bismillah saja, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan perempuan dan setan laki-laki. Jadi setan itu ada perempuan dan ada laki-laki. Kenapa sebabnya kita harus membaca bismillah, ya, ketika hendak
masuk tempat buang hajat ya. Karena supaya tidak terlihat oleh jin yang ada di kamar mandi. Karena kamar mandi itu tempat yang disukai oleh setan ya. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhum khala ayyaqula bismillah. Pembatas atau penutup antara pandangan-pandangan jin dan aurat-aurat anak Adam apabila salah seorang mereka masuk kamar mandi atau tempat buang hajat, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah. Jadi dengan mengucapkan bismillah, dengan menyebut nama Allah, maka aurat kita akan terjaga dari pandangan jin. Ya, dari pandangan jin. Dan jin itu bisa tertarik dengan manusia ya. Ya, bisa tertarik dengan manusia. Oleh karena itu hendaklah ya bagi kita ya, bagi kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, hendaklah jangan sampai lupa untuk membaca bismillah ketika hendak masuk tempat buang hajat. Begitu juga dari hadis dari Anas, semoga Allah meridhoinya, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sesungguhnya dahulu Rasulullah SAW apabila masuk kepada tempat buang hajat, beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan perempuan dan setan laki-laki. Kemudian di antara adab yang selanjutnya yang harus kita ketahui bagi kaum muslimin, ikhwan dan akhwat semuanya, yang ketiga adalah hendaklah ketika masuk kamar mandi atau WC, hendaklah mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Kemudian ketika keluar hendaklah dia menggunakan kaki kanan. Ya. Karena kaki kanan ini untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang mulia. Adapun yang kiri untuk hal-hal yang ya bukan hal-hal yang mulia, bukan hal yang baik. Kemudian yang selanjutnya ketika keluar kamar mandi atau WC hendaklah mengucapkan ghufranak. Ghufranak. Ya Allah, ampunilah kami. Karena dalam kamar mandi tidak boleh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyebut nama Allah, tidak boleh membaca Al-Qur'an, ya tidak boleh ya melantunkan ayat-ayat ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika keluar kamar mandi hendaklah kita baca ghufranak. Semoga ya Allah ampunilah kami. Kemudian adab yang selanjutnya, la tastaqbilil qiblah wa la tastadbiriha 'inda qada'il hajah. Jangan sampai seseorang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Dan hal ini ditekankan ketika di luar ruangan, di luar ruangan ya. Adapun di dalam ruangan ya lebih baik tidak menghadap kiblat ya. Dan tidak membelakangi kiblat. Kalaupun ada pembatasnya, dinding misalnya, maka itu sudah cukup. Tapi walaupun begitu tetap dianjurkan untuk ya untuk tetap jangan sampai menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Apabila kalian hendak ingin buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan janganlah membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke timur dan barat. Ini ketika dalam kondisi beliau di kota Madinah ya. Adapun kita mungkin ke arah mana? Selatan dan utara ya. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, faqadimna Syam, kami mendatangi kota Syam, fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah. Kemudian kami menjumpai ya, WC itu
dibangun arah ke Ka'bah. Maka kami berusaha untuk miring ya, tidak menghadap ke Ka'bah, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang adab yang selanjutnya adalah al-istinja'u bil ma'i wal awil ahjari awil awraq wal ma' afdal. Beristinja ya, membersihkan kotoran dengan air, batu dan ya daun ya. Dan air itu lebih utama ya. Membersihkan kotoran ketika buang hajat yang lebih utama adalah dengan air. Kalau misalnya tidak ada air, maka menggunakan apa? Batu ya. 3 kali usapan ya, 3 batu. Kemudian hadis dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, kana Rasulullah SAW yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulam nahwi idawatin min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Dahulu Rasulullah SAW ketika hendak masuk ke hendak buang hajat, maka sahabat Anas ini membawa wadah untuk air, kemudian ada batu. Maka Nabi SAW beristinja, membersihkan kotoran dengan air. Nabi lebih memilih dengan air. Kemudian hadis dari Aisyah, semoga Allah meridainya, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyadhhab ma'ahu bi salasati ahjar falyastatib biha fa innaha tujzi'u anhu. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kalian hendak pergi untuk buang hajat, maka hendaklah dia pergi dengan membawa 3 batu, bisalah sati ahjar, dan hendaklah dia membersihkan dengan 3 batu tersebut, fa innaha tujzi'u anhu, karena itu sudah cukup untuk menghilangkan najis ya, membersihkan kotoran. Kalau misalnya nggak ada air ya, terpaksa dengan itu ya, dengan batu. Atau sekarang sudah ada tisu ya, ada tisu mungkin ya. Lakinnal afdal isti'malul ma', tapi yang afdal, yang lebih utama ya, adalah dengan air ya, dengan air. Kalau benda cair yang lain misalnya dengan dengan sirup misalnya, bisa? Tidak ya, enggak mensucikan itu. Walaupun cair ya, kita udah bahas ya kemarin ya, walaupun cair tapi tidak mensucikan ya, tidak mensucikan, karena air sirup sudah bercampur dengan zat yang lain sehingga ya tidak dinamakan air murni lagi ya. Tidak dinamakan dengan air yang murni. Kemudian yang selanjutnya, dilarang untuk membersihkan najis dengan tulang dan kotoran hewan. Ini tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, naha Nabiyyu SAW ayyutamassaha bi'admin au biba'ar. Nabi SAW melarang untuk mengusap dengan tulang dan kotoran hewan. Kenapa sebabnya? Karena kotoran hewan ini dan tulang itu makanan untuk jin ya, makanan untuk jin muslim, sehingga dilarang oleh Nabi SAW ya. Dan kita tidak bisa membayangkan ya, jangan dibayangkan dengan akal kita, ini hal gaib ya. Kok kotoran tulang yang nggak ada dagingnya kok jadi makanan ya, ini hal gaib. Yang penting kita mengimani, karena tidak setiap hal bisa kita cerna dengan akal kita terbatas untuk membayangkannya. Kemudian yang selanjutnya,
Adab yang selanjutnya adalah jangan sampai seseorang membersihkan kotoran dengan tangan kanannya. Istinja tidak boleh dengan tangan kanan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi." Apabila salah seorang kalian buang air kencing, jangan sampai dia mengusap kemaluannya dengan tangan kanannya. Ya, tidak boleh dengan tangan kanan. Begitu juga tidak boleh istinja membersihkan kotoran dengan tangan kanannya. Bagaimana kalau maaf ya tangannya satunya nggak ada gitu, hanya ada tangan kanan? Ya terpaksa, ya terpaksa, ya terpaksa. Tapi kalau seseorang memiliki kesempurnaan fisik, maka dilarang untuk menggunakan tangan kanan untuk hal-hal yang kotor. Begitu juga hukum ini berlaku untuk wanita dan kaum laki-laki, ya. Sama hukum ini nggak boleh. Ya. Kemudian adab yang selanjutnya, tidak boleh buang hajat di jalan-jalan, tidak boleh di jalan-jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Misalnya kalau di ladang, di kebun misalnya ada apa namanya? Kalau bahasa Jawanya gubuk ya. Kalau bahasa sini apa nih? Pondok. Pondok itu ya istilah sini ya. Ya pondok. Ini tidak boleh seseorang buang kotoran di tempat untuk berteduhnya manusia. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ittaqul la'inaini." Qalu ya wa ma la'inani ya Rasulullah. Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Berhati-hatilah kalian terhadap dua orang yang terlaknat. Ya. Qalu, siapa mereka dua orang yang terlaknat wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yang mana dia buang hajat di jalan-jalan manusia atau di tempat teduhnya mereka. Ya. Ketika mau berteduh ternyata ada kotoran, ya. Ini orang yang buang hajat di situ akan terlaknat. Ya. Akan terlaknat dan akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang selanjutnya adalah dimakruhkan buang hajat di tempat pemandian, tempat mandi. Karena biasanya airnya itu tidak langsung mengalir, tidak langsung keluar. Dia tergenang di dalam kamar mandi, sehingga dimakruhkan buang air kencing di kamar mandi, di tempat pemandian. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, naha Rasulullah SAW ayyabular rajulu fi mughtasalihi. Rasulullah SAW melarang seseorang buang air kencing di tempat pemandiannya, ya. Di tempat pemandiannya. Jadi buangnya jangan tapi di kloset, ya, di kloset. Atau yang penting jangan sampai ketika mandi air tersebut tergenang, nanti akan terkena kita najis. Iya enggak? Ya. Kemudian yang selanjutnya, adab yang selanjutnya, la yajuzul baulu fil ma'ir raqid alladzi la yajri. Tidak boleh seseorang buang air kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir. Ya, misalnya tersumbat klosetnya atau tempat tempat keluar airnya itu tersumbat. Kita tidak boleh untuk buang air kencing di situ. Sebagaimana hadis dari sahabat Jabir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, naha ayyubala fil ma'i raqid. Dilarang kencing di air yang tergenang. Ya, dilarang untuk kencing di air yang tergenang.
Kemudian adab yang selanjutnya, la yajibul istinja'u minar rihi li'annaha laysat najisah wala tashabuha najasah. Qala al-Imam Ahmad laisa fir rihi istinja'un fi kitabillah wala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diwajibkan untuk bersuci ketika hendak buang angin. Ya, tidak diwajibkan untuk bersuci ketika buang angin. Karena tidak najis. Tidak najis, ya. Buang angin itu tidak najis. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan tidak ada bersuci pada buang angin baik dalam kitab Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Tidak ada perintah untuk bersuci. Ya. Kemudian adab yang selanjutnya adalah jangan sampai seseorang berzikir ketika di dalam kamar mandi, ketika buang hajat. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Kemudian adab yang selanjutnya, jangan sampai seseorang berbicara ketika buang hajat, ngobrol, ya, tidak. Ketika buang hajat dilarang untuk ngobrol, walaupun menjawab salam tidak boleh. Selesaikan dulu buang hajat, baru keluar, baru ngobrol dan menjawab salam. Kemudian adab yang selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah dianjurkan ketika buang air kencing itu di tanah yang lembek, jangan di tanah yang keras, yang nanti ketika buang air kencing itu apa bahasanya, terkena cipratan air kencing. Apalagi di kamar mandi yang sekarang ini pakai semen, ya, otomatis kalau berdiri itu akan apa? Terkena, ya, cipratan dari air kencing. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan berkaitan tentang wudu, ya, berwudu. Pembahasan ini, ya, setelah kita membahas tentang air yang bisa untuk digunakan untuk berwudu, kemudian adab-adab dalam buang hajat, maka bab yang selanjutnya adalah berwudu, ya, berwudu. Berwudu ini adalah untuk mengangkat hadas kecil, ya, tujuannya untuk melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, yang mana ibadah sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia berwudu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la yaqbalullahu sholat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu, ya, sampai dia berwudu. Dan sifat-sifat wudu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri untuk mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke pergelangan, dan usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ini dalil yang menjelaskan bagaimana tata cara sifat dalam berwudu. Yang pertama adalah seseorang harus membasuh wajah dan harus berurutan. Nanti kita akan jelaskan. Tidak boleh terlewatkan. Ya, misalnya dia lupa membasuh telinga,
dan dia sudah selesai dari melaksanakan sholat dan dia ingat, maka dia harus mengulang kembali sholatnya. Ya, dia harus mengulang kembali. Setiap anggota wudhu yang terlupakan, tidak terkena air, maka dia harus mengulang sholatnya. Dan hadis Nabi SAW bahwasannya sahabat Utsman bin Affan, beliau meminta untuk berwudu, meminta air untuk berwudu, air wudu untuk berwudu. Fa ghassala kaffaihi thalatha marrat. Beliau membasuh telapak tangannya 3 kali. Ya, telapak tangan ini basuh tiga kali. Tsumma matmada wastansara. Kemudian berkumur-kumur sambil memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan. Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali, wajah 3 kali. Kemudian membasuh ghassala yadahul yumna ilal mirfaq thalatha marrat. Membasuh tangan kanannya sampai ke pergelangan siku, ya, dari ujung tangan sampai siku 3 kali. Tsumma ghassala yadahul yusra misla dzalik. Tangan kirinya juga sama 3 kali. Tsumma masaha ra'sahu. Kemudian mengusap kepalanya dari tempat tumbuh rambut ini belakang, kemudian ditarik lagi. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain thalatha marrat. Kemudian membasuh kaki kanannya sampai ke tumit 3 kali. Tsumma ghassala yusra misla dzalik. Kemudian membasuh kaki kiri seperti itu juga 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu semisal dengan wuduku ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza tsumma qama faraka'a rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Karena siapa yang dia berwudu semisal wuduku ini 3 kali tadi, ya, dengan sifat yang sudah dijelaskan tadi, kemudian dia setelah itu melakukan sholat 2 rakaat dan dia tidak ada pembicaraan berkaitan dengan urusan dunia antara setelah wudu dan sholat tadi, antara dirinya, maka apa jawabannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka Allah akan ampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi ada hadis yang lain yang menjelaskan, ya, bahwasanya Nabi SAW itu berwudu bukan hanya 3 kali, ya. Kadang 2, kadang 1, ya. Dan hal ini dijelaskan dalam, ya, hadis-hadis yang lain. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas berkata, tawaddu'an Nabi SAW marratan. Bahwasanya Nabi SAW berwudu itu sekali-sekali, ya, semuanya sekali. Wajah, tangan, kaki, ya, sekali-sekali. Kemudian hadis dari Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi SAW tawaddu'a marrataini. Bahwasanya Nabi SAW berwudu 2 kali. Artinya apa? Ini lapang, ya, jangan sampai dijadikan perselisihan, ya, yang membuat, ya, saling menghajar, saling tidak tegur sapa, ya, jangan. Ini perbedaan yang dimaklumi karena Nabi SAW, ya, berwudu sekali, 2 kali, dan 3 kali. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus diperhatikan ketika berwudu, ya, bagi kita kaum muslimin, yang pertama hendaklah menghadirkan niat dalam hati untuk berwudu. Menghadirkan niat untuk berwudu sebelumnya membaca bismillah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan, karena kita tidak tahu, ya, apakah ada
najis atau tidak, megang apa ya, sehingga harus dibasuh terlebih dahulu, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung ini bersamaan kalau bisa. Ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu bersama-sama dengan satu genggaman tangan, kalau bisa langsung masuk. Ya, berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung 3 kali, kemudian membasuh wajah ya 3 kali, kemudian kedua tangan sampai ke siku, dan dimulai dengan tangan yang kanan. Dimulai dengan tangan yang kanan. Kemudian habis itu mengusap kepala, telinga, ya. Dan apabila wanita pakai jilbab, maka diusap apa namanya? Khimarnya, kerudungnya. Tidak perlu dilepas jilbabnya, tidak perlu. Ya. Khimarnya yang atas itu diusap. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Kemudian habis itu membasuh kaki sampai ke mata kaki, dan dimulai dengan kaki yang kanan. Kemudian mengucapkan doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya. Kemudian syurutus sihhatil wudu. Bab yang selanjutnya, syarat sahnya wudu. Ya, syarat sahnya wudu. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah niat. Jangan sampai seseorang ketika berwudu tidak menghadirkan niat untuk bersuci. Apalagi hanya sekedar misalnya untuk menghilangkan panas. Dia tidak boleh sholat dengan wudu yang seperti itu. Kalau dia berwudu tapi tidak ada niat untuk bersuci dari najis, dari hadas, maka dia tidak boleh berwudu dengan wudu tersebut. Misalnya panas, dalam kondisi panas dia supaya dingin berwudu, kemudian dia mau sholat, ini nggak boleh, ya, tidak boleh. Dia harus menghadirkan niat untuk berwudu, untuk membersihkan hadas kecil, ya. Dan tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat, ya. Tidak disyariatkan melafalkan niat, mengucapkan niat. Kenapa sebabnya? Karena Nabi SAW ya tidak memerintahkan. Nabi SAW tidak mengajarkan kepada kita, dan kita dalam beribadah harus mengikuti Nabi SAW. Kemudian berkaitan tentang arkanul wudu, rukun-rukun wudu, ya. Yang namanya rukun ini tidak boleh ditinggalkan karena lupa atau sengaja. Terlebih sengaja, lupa saja nggak boleh. Dia harus mengulang kembali. Jadi arkanu wudu, rukun-rukun wudu ini harus kita ketahui. Apabila kita lupa rukun satu saja, maka kita harus mengulang sholatnya, ya, harus mengulang sholatnya. Rukun yang pertama adalah ghusslul wajhi kullih, yaitu membasuh wajah seluruhnya. Kalau setengahnya boleh? Enggak boleh. Dia harus membasuh wajah seluruhnya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah. Ini harus terkena air, ya. Harus terkena air. Dan hal ini ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah, ya. Ditunjukkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah madmadah wal istinsyaq, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini nggak boleh dilupakan, ya. Harus berkumur-kumur memasukkan air ke hidung. Karena hal ini termasuk membasuh wajah. Berkumur-kumur dengan masukkan air ke hidung ini termasuk membasuh wajah. Dan dikarenakan Nabi SAW
terus-menerus melakukannya. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Sehingga ini ya, termasuk rukun dalam berwudu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyantasir." Apabila salah seorang kalian berwudu, maka hendaklah dia menjadikan air di dalam hidungnya, memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan. Ya, kita ya, adzan dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.